Iya. Semangat ya. Lanjut Pak. Iya. Ini yang lain mana lagi? Anu Pak. Boleh Pak. Anu. Tadi saya mana bisa bodoh. Tadi dia dari mana? Tadi diajak Pak. Loh, bisa. Kena kopi Pak. Kita kalau gitu. Iya Pak. Padahal kalau saya kan PPS. Oh, ayo Pak, pesan Pak. Ayo Pak, pesan, Pak. Oh. Nah, jadi sebelum kita mulai marilah kita tepuk semangat dulu. Ya. Jadi nanti waktu Bapak bilang kalian bisa bilang semangat gitu ya. Ayo. Jadi gini. Semangat. Ayo. 1, 2, 3. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada masa Fathu Makkah. Nah, jadi dakwah Rasulullah ini sebenarnya adalah bekal utama bagaimana dasar utama bagaimana kita semua bisa memeluk Islam. Jadi Rasulullah ini pada saat itu sangat berjasa. Jadi sebelum datang Islam dahulu masyarakat Arab berada dalam kondisi jahiliyah, penuh pelecehan, narkoba, mabuk, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ya, teorinya ada, teorinya ada. Sebenarnya sampai sekarang masih seperti itu, cuma tidak separah dahulu. Kalau kita lihat, kalau kita naik diskotik kita masih bisa merasakan itu. Pak, jangan pernah masuk diskotik. Kalau bulan tidak, tapi kalau nonton video inspirasi dari Lawang, ya, tolong ditutup pintunya dia. Ya. Soalnya nanti terganggu. Lanjut Pak. Nah, jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan Islam, risalah Islam dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Jadi tanpa emosi. Nah, pada saat itu Fathu Makkah atau masa pembebasan Makkah adalah satu peristiwa paling penting. Pada tahun berapa? Tahun ya. keju. Nah, yang kedua saya ini. Terima kasih. Nah, peristiwa ini sebenarnya tidak hanya menandai kemenangan umat Muslim atas kaum Quraisy terdahulu, namun juga menjadi titik balik penyebaran agama Islam hingga saat ini. Nah, kemudian kira-kira ada yang bisa menyebutkan misi dakwah Rasul? Ya Pak, ayo Pak. Menyebarkan Islam. Oke, terus apa lagi? Mengakui praktik. Praktik apa? Penyebabnya. Penyebabnya. Oke. Komunitas Pak. Komunitas. Oh ya, komunitas Muslim. Ya Pak. Nah, jadi memang salah satunya yang disebutkan Mas Hendri tadi adalah penyembahan berhala. Bayangkan itu dulu di sekitar Ka'bah itu sangat banyak sekali. Bahkan sampai di dalam Ka'bah juga diberi apa namanya berhala. Katanya ada nama-namanya Pak. Oh iya, itu Siapa aja namanya? itu saya ingatnya hanya beberapa. Itu ada Hubal, kemudian ada Uzza, nah yang lainnya ya. Bukan, kalau saya kan Oh iya. itu nama berhala dulu, tapi nggak tahu kalau memang namanya sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya ada apa nama strategi apa maksud? Oke. Jadi
diterima hati, enak-enak diterima hati itu. Beliau juga memanfaatkan kekuatan militer dan juga strategi yang beliau miliki. Militer kan juga iya, tapi kan bagaimana ya? Itu beliau benar strategi supaya bagaimana caranya agar benar-benar tidak menyiksa atau memaksakan kehendak dari umat lain yang memang tidak ingin masuk Islam. Nah kemudian beliau ini juga membangun aliansi dengan kaum-kaum yang waktu itu memang sudah ada di daerah dakwahnya tersebut. Nah kemudian beliau juga membimbing umatnya, tidak hanya menarik umatnya menuju Islam atau menyebarkan Islam kepada umatnya, namun juga membimbing mereka agar pada jalan benar dan juga menjaga hubungan